Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pertidaksamaan eksponen. Namun sebelum kita membahas pertidaksamaan eksponen, kita akan review beberapa yaitu dasar atau konsep untuk pertidaksamaan. Coba kita lihat ini dulu yang pertama, bahwa kalau seandainya saya mempunyai pertidaksamaan A kurang dari B, ya kan, maka pertidaksamaan ini nanti akan ekivalen apabila kedua ruas itu ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan tertentu, sehingga ini nanti akan sama dengan A ditambah dengan C kurang dari B ditambah dengan C. Artinya suatu pertidaksamaan akan ekivalen dengan suatu pertidaksamaan apabila kedua ruas ditambah dengan C, dengan C-nya anggota bilangan real. Nah, ini pun akan ekivalen dengan yaitu A dikurangi C kurang dari B dikurangi dengan C juga, dikurangi dengan C. Artinya juga bahwa suatu pertidaksamaan itu akan ekivalen apabila kedua ruas dikurangi dengan suatu bilangan tertentu. Dalam hal ini adalah C. Kemudian yang dua sekarang, bagaimana kalau seandainya suatu pertidaksamaan itu nanti dikali atau dibagi dengan suatu bilangan? Misalkan seperti ini. Kalau saya mempunyai A kurang dari sama dengan B, maka ekivalen dengan suatu pertidaksamaan yaitu A kali dengan K itu kurang dari dengan B kali dengan K. Dengan catatan di sini bahwa nilai K-nya itu harus lebih besar dari 0. Sehingga pertidaksamaan A kurang dari B akan ekivalen dengan AK kurang dari BK dengan K-nya lebih besar 0. Sekarang bagaimana kalau K-nya itu nanti kurang dari 0? Maka ini juga akan diperoleh menjadi yaitu AK itu lebih besar dari BK. Dengan catatan itu bahwa K-nya itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Kalau yang ini tadi K-nya adalah positif, K positif, positif. Tapi kalau yang ini adalah K-nya adalah negatif. Ini ya. Berarti kalau ada suatu pertidaksamaan A kurang dari B dikalikan dengan suatu bilangan yang kurang dari 0 atau negatif, maka tandanya sekarang berubah. Yaitu yang tadinya itu kurang dari menjadi lebih dari, yang tadinya lebih besar itu menjadi lebih kecil. Bentuknya adalah seperti itu. Tapi kalau pertidaksamaan itu nanti dikali suatu bilangan yang positif, maka tanda pertidaksamaannya akan sama. Bentuknya seperti ini tadi. Nah, kemudian sambil contoh misalkan begini contohnya. Satu, tentukan yaitu HP dari pertidaksamaan dalam bentuk misalkan di sini ada yaitu 3x ditambah dengan 4 ini kurang dari x dikurangi dengan 7 misalkan. Nah, ini kan bentuk pertidaksamaan yang sangat sederhana diambil dari yang atas tadi. Kita ingat kembali di sini tadi. Nah, coba sekarang, maka pertidaksamaan nanti bisa kita selesaikan karena ini masing-masing ada angka 4, maka kedua ruas dikurangi angka 4. Maka tanda pertidaksamaannya akan sama seperti ini tadi. Maka muncul jadi ini 3x ditambah dengan 4 dikurangi 4 kurang dari x min 7 minus 4. Sama-sama ini dikurangi dengan 4 gitu. Ya kan? Sehingga ini 0 hilang. Terus kalau pertidaksamaan ini nanti semuanya dikurangi dengan x, karena ini ada x, kita pindah ke sebelah kanan menjadi 3x dikurangi x kurang dari yang ini berapa? Minus 11. Nah, 3x kurang x berapa? Menjadi 2x kurang dari min 11. Berarti coba kalau kalian kembali ke yang atasnya. Ini kan ada 2x kurang dari min 11. Apabila pertidaksamaan ini kita bagi dengan suatu bilangan 2, maka diperoleh
X kurang dari min 11/2. Nah, ini adalah jawaban yang paling akhir tadi. Sehingga tadi yang ini dikurangi 4 menjadi yang bawahnya, yang ini dikurangi X menjadi seperti itu, yang ini dibagi dengan 2 menjadi yang paling akhir. Nah, bentuk pertidaksamaannya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya itu nanti menjadi pertidaksamaan eksponen sekarang? Pertidaksamaan yaitu eksponen. Nah, tidak berbeda jauh dengan pertidaksamaan yang linear biasa seperti itu tadi. Pertidaksamaan eksponen bentuk umumnya adalah seperti ini. Bentuk umumnya. Coba kalau kita lihat A pangkatnya Fx ini kurang dari sama dengan A pangkatnya Gx. Misalkan seperti itu. Nah, hampir setiap pertidaksamaan nanti bisa dibawa ke bentuk yang seperti ini, bentuk yang paling dasar. Nah, kalau kalian mempunyai bentuk seperti ini ada dua tinjauan. Pertama, ditinjau dari yaitu nilai A itu adalah lebih besar dari 1. Nah, untuk nilai A lebih besar dari 1, maka kalian peroleh tadi pertidaksamaan yang ada di atas tadi, yaitu A pangkatnya Fx kurang dari yaitu A pangkatnya Gx, ini akan ekivalen dalam bentuk yaitu Fx ini kurang dari sama dengan Gx. Baik. Sehingga pertidaksamaan yang ini tadi ekivalen dalam bentuk pertidaksamaan Fx sama dengan Gx kalau hanya lebih besar dari 1. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya A-nya itu di antara 0 sampai dengan 1? Nah, sekarang maka bentuk persamaan A pangkatnya Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka ini nanti akan ekivalen dalam bentuk yaitu Fx-nya itu lebih besar sama dengan Gx. Nah, tandanya sekarang berubah. Yang tadinya itu kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Yang tadinya ini lebih besar sama dengan ini menjadi kurang dari sama dengan. Yang tadinya ini kurang dari itu menjadi lebih dari saja, dan seterusnya. Itu nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Sehingga nanti kalau ada pertidaksamaan eksponen bentuk seperti ini, tolong yang diperhatikan adalah nilai A-nya terlebih dahulu. A-nya nanti lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Saya ambil contoh, misalkan begini contohnya. Contoh, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari misalkan yang A ya, saya ambil bentuknya seperti ini. Misalkan saya punya yaitu akar pangkat 3 dari misalkan 4 pangkatnya yaitu X dikurangi 1. Ini kurang dari sama dengan misalkan ada 8 atau akar kuadrat dari 8 X plus 2. Nah, sekarang himpunan penyelesaian dari bentuk itu bagaimana? Gitu kan? Nah, sekarang ini boleh kita buat jawabannya. Jawaban. Coba kalau kita buat dari bentuk akar pangkat 3 dari 4 pangkatnya X min 1 kurang dari akar kuadrat dari 8 pangkat X plus 2, nilai X yang memenuhi nanti bagaimana? Tolong pertama ini diubah dalam bentuk baku dulu, yaitu A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx. Nah, A-nya itu berapa? Ambil bilangan pokok yang paling kecil di antara 4 adalah 2 kuadrat. Maka ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkatnya 2 kali yaitu X min 1 berasal dari sini tetap. Ini dibagi dengan 3. 3 ini berasal dari akar pangkat 3. Nah, kemudian ini juga kurang dari sama dengan 8 itu menjadi 2 pangkatnya 3 kali X plus 2, X ditambah dengan 2 gitu. Kemudian dibagi dengan 2. 2 ini berasal dari akar pangkat 2. Karena ini nggak ada angkanya, berarti dianggap 2.
Nah, kalau sudah sama seperti ini kan sudah ekivalen dengan bentuk baku tadi. Maka ini nanti bisa kita rubah menjadi yaitu 2 kali dengan X min 1 dibagi dengan 3. Ini kurang dari sama dengan yaitu 3 kali X plus 2 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kalau sudah kalian dapatkan bentuk seperti ini, berarti tinggal kita operasikan bentuk seperti contoh yang pertama tadi, review tadi. Nah, kalau kita lihat ini kan ada angka 3, ini ada angka 2. Biar hilang dikalikan dengan FPP-nya. Kalau kita hitung, ini saya kalikan dengan 6 saja. Berarti yang ini tadi akan menjadi 4 kali dengan X dikurangi 1, kurang dari sama dengan 9 kali dengan X plus 2. Gitu kan? Kenapa? Karena ini tadi 6 itu lebih besar dari 0, maka tanda pertidaksamaannya itu enggak berubah. Kurang dari juga sama. Nah, sekarang ini kita buat rumusnya menjadi 4X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 9X ditambah dengan 18. Ya kan? Nah, sekarang yang ada konstannya itu letakkan dalam satu ruas kanan semua. Yang ada X-nya atau variabel letakkan ke ruas kiri semuanya. Caranya gimana? Yang ini saya tambah dengan kedua ruas ditambah dengan 4, ya kan? Dan yaitu dikurangi dengan 9X. Sehingga munculnya menjadi seperti ini, yaitu 4X dikurangi 9X kurang dari sama dengan 18 ditambah dengan 4. Nah, 4-nya ini hilang kenapa? Ditambah 4 kan jadi 0. 9X-nya hilang kenapa? Dikurangi 9X kan jadi 0. Berarti yang ini tetap bentuk seperti ini. Nah, sekarang menjadi ini min 5X kurang dari sama dengan berapa ini? 22. Masih ada min 5X kan ini. Nah, ini sekarang ini dibagi dengan min 5. Min 5 kan kurang dari 0 atau negatif. Maka tandanya akan berubah menjadi X lebih besar sama dengan min 22 dibagi dengan 5. Nah, ini sebagai jawaban yang terakhir tadi. Sehingga pertidaksamaan nanti jawaban terakhirnya adalah seperti ini. Karena yang ditanya tadi himpunan penyelesaian di sini, maka himpunan penyelesaiannya kalau dihitung adalah X anggota bilangan real sedemikian sehingga X-nya lebih besar sama dengan min 22/5. Ini sebagai jawaban yang paling akhir untuk contoh 1A. Gitu? Mungkin ada pertanyaan dari satu soal ini dulu. Nah, kalau enggak, coba kita lihat contoh yang kedua. Saya ambil di sini contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan saya punya ini, yaitu ada 3 pangkatnya X pangkat 2 minus 2X. Ini lebih besar sama dengan yaitu 27 misalkan. Nah, di situ ada 3 pangkat X kuadrat min 2X lebih besar sama dengan 27. Nah, coba kalau kita lihat kan ini bilangan pokoknya belum sama. Nah, ini dibikin sama dulu biar kembali ke bentuk dasar tadi. Maka jawabannya bisa kita rubah menjadi seperti ini. 3 pangkatnya X pangkat 2 minus 2X lebih besar sama dengan 3 pangkatnya 3. Gitu kan? Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka ini bisa kita rubah. X pangkat 2 minus 2X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pernah kalian buat saat di SMP dulu. Nah, coba kalau kita lihat kan ini menjadi X pangkat 2 minus 2X minus 3 lebih besar sama dengan 0. Gitu kan? Ini ada pertidaksamaan. Nah, kalau sudah kalian dapatkan bentuk yang seperti ini, maka pembuat 0 ruas kiri. Pembuat
yaitu 0 ruas kiri. Ini nanti bagaimana? Yaitu setiap nilai X yang memenuhi syarat bahwa sebelah kiri sama dengan 0. Artinya berarti menjadi X pangkatnya 2 min 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Bisa difaktorkan apa enggak? Bisa. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan minus 3, kalau dijumlah min 2, berarti min 3 dan plus 1. Berarti ini menjadi X minus 3 kali dengan X plus 1, ini sama dengan 0. Ini dong. Diperoleh pembuat nolnya itu adalah faktor pertama 0, berarti X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Dan yang satunya X plus 1 sama dengan 0, X-nya itu sama dengan min 1. Ini adalah pembuat 0 ruas kiri tadi. Nah, setelah kalian dapatkan pembuat 0 ruas kiri tadi, letakkan pada garis bilangan secara terurut, nggak boleh terbalik. Yang kecil itu di sebelah kiri. Berarti ini ada min 1, yang satunya itu adalah 3. Ini adalah garis bilangan X-nya. Nah, sekarang garis bilangan X ini terbagi menjadi 3 interval. Pertama, kedua, ketiga. Gitu kan? Nah, untuk memberikan jawaban biar lebih gampang, silakan itu diberi tanda plus dan minus. Caranya gimana? Ambil sembarang angka X sama dengan berapapun juga boleh, kemudian dimasukkan ke pertidaksamaan yang berada di atas pembuat 0 ruas kiri. Misalkan kita ambil X sama dengan 0 untuk yaitu X sama dengan 0. Maka kalian pilih tadi yang X pangkat 2 min 2X dikurangi 3 lebih sama dengan berapa, gitu kan, sebelah kirinya. Ini menjadi 0 kuadrat min 2 kali 0 minus 3. Ini sama dengan minus 3. Nah, yang kita butuhkan bukan besarnya, tapi adalah tandanya ini, nilainya negatif. Berarti ini mempunyai arti bahwa interval yang memuat X sama dengan 0 bertanda negatif. Nah, yang ini langsung dimasukkan ke sana. Berarti ini min. Lintas batas berubah plus. Lintas batas berubah plus lagi. Ini kan? Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini tadi, tinggal kita ambil satu kesimpulan. Caranya ngambil gimana? Lihat pertidaksamaan yang kita pakai untuk menentukan plus minus tadi. Nah, kalau kita lihat ini tadi, lebih besar sama dengan, karena ini lebih besar sama dengan, maka ini tadi kan bernilai positif dong. Maka yang kita ambil yang tandanya positif. Positif. Ini sebagai jawabannya, atau ini sebagai interval jawabannya. Jadi kesimpulannya tadi, himpunan penyelesaiannya ini adalah anggota bilangan real sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari sama dengan min 1, atau yaitu X-nya lebih besar sama dengan 3. Ini sebagai jawabannya, gitu kan? Jawaban dari pertidaksamaan ini tadi tidak lain adalah ini. Gitu? Mungkin ada yang mau ditanya untuk saat itu? Kalau enggak, itu dulu, nanti soalnya kita pakai di Google Class. Demikian. Terima kasih.